Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatannya. Terlebih-lebih lagi nikmat keimanan, sehingga alhamdulillah kita masih bisa meringankan langkah kita untuk hadir di majelis Jumat kali ini. Dan jamaah sekalian ketahuilah, nikmat keimanan tersebut adalah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Salat dan salam tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat dan salamnya pun tercurahkan kepada sahabat-sahabatnya, kepada istri-istrinya, dan kepada seluruh kaum muslim dan muslimat yang selalu istiqamah untuk melaksanakan risalah agama Islam ini. Jamaah sekalian, alhamdulillah sekarang kita telah berada di hari yang ke-11 bulan Zulhijjah. Setiap bulan Zulhijjah dan perayaan Idul Adha jamaah sekalian, tidak ada sosok yang paling sering dikenang oleh orang dan sebagai kita kaum muslimin adalah sosok yang bernama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu jamaah sekalian, izinkanlah kami untuk membacakan beberapa ayat yang berkaitan dengan kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pertama jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 99. Dan kita mencoba untuk mengambil teladan dari ayat yang kami bacakan tersebut. Dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 99 jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdinin." Dan Nabiullah Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan pergi menghadap Tuhanku dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Jamaah sekalian, ada 3 teladan yang bisa kita ambil dari ayat ini jamaah sekalian. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berhijrah dan mencari tempat yang kondusif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah di jalannya. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah sekian tahun berdakwah pada kaumnya, ternyata yang didapatkan bukanlah sambutan baik, tetapi cercaan, hinaan, bahkan usaha pembunuhan terhadapnya. Ia dipaksa untuk menyeburkan diri ke dalam api yang sangat menyala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Beliau diperintahkan untuk berhijrah ke negeri Syam, dalam hal ini adalah Palestina, untuk melanjutkan gerakan dakwahnya. Rabbi habli sayahdinin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meluruskan niat hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap perbuatan-perbuatan kita. Allah taala memerintahkan kita untuk membulatkan tekad di dalam menempuh sebuah tujuan yang mulia. Yang berikutnya adalah, dan aku akan pergi menghadap Tuhanku. Allah memerintahkan kita agar senantiasa mengingat kematian, karena bagaimanapun juga hebatnya seorang di dunia ini, pasti juga akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, masih berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 101, fabasyarnahu bigulamin halim. Dan kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang baik dan sabar. Ada 2 teladan yang bisa kita ambil dari ayat di atas. Yang pertama jamaah sekalian, kalau kita sudah berdoa secara bersungguh-sungguh dan terus-menerus, tetapi Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkannya juga, kita tidak boleh berputus asa. Karena putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat orang-orang yang tidak beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri tidak pernah berputus asa dalam berdoa,
walaupun puluhan tahun lamanya, doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada masa tuanya lah baru doanya tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang patut dari kita teladani dari ayat ini adalah dari ayat, ya Allah, maka kami berikan ke dia kabar gembira dengan seorang anak yang soleh. Kita wajib mensyukuri atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sekecil apapun nikmat tersebut atau bahkan nikmat tersebut baru kita dapatkan di hari tua kita, Nabi Ibrahim mencontohkan hal ini kepada kita. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepadanya berupa anak walaupun baru dikabulkan di akhir tuanya. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq, inna rabbi sami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada aku di hari tua ini Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar lagi maha mengetahui atas semua doa-doaku. Jamaah sekalian, kemudian masih berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, falamma balaga ma'u sa'yan qala ya bunayya inni ara fi manami anni azhamtu min zurriyati maza tara qala ya bunayya qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu telah berumur sanggup dan telah berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah sekalian, ada beberapa faedah yang dapat kita ambil dari ayat ini. Yang pertama adalah bahwa kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan di dalam kehidupan dunia ini maupun akhirat nanti kecuali jika kita mampu mengorbankan apa yang kita cintai. Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil mendapat predikat khailullah, kekasih Allah, karena telah mampu mengorbankan sesuatu yang sangat dicintainya berupa anak demi mencapai kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa la tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya kita semua ini tidak akan sampai kepada keimanan yang sempurna sebelum kita menafkahkan sebagian harta yang kita cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kemudian jamaah sekalian, teladan yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwa kehidupan ini tidaklah kekal dan banyak hal yang terjadi secara tiba-tiba di luar perkiraan kita. Kadang kita dapatkan dalam kehidupan ini, di dunia ini ada hal-hal yang kita cintai justru malah cepat pergi berlalu. Sebaliknya, ada hal-hal yang kita benci malah datang terus-menerus kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kesenangan dunia ini adalah kesenangan semu dan kesenangan yang menipu. Jamaah sekalian, hikmah berikutnya dari ayat ini adalah perlu diingat juga bahwa tidak setiap perkara yang kita benci pasti akan membawa mudarat bagi kehidupan kita. Terkadang hal yang terjadi adalah sebaliknya. Musibah yang kita anggap adalah akan mendatangkan malapetaka justru malah membawa kepada kita kesuksesan yang besar, termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian jamaah sekalian, manfaat dari ayat ini adalah di dalam menghadapi ujian kehidupan ini kita harus sabar dan tawakal serta menyerahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Kesenangan dunia ini diperintahkan Allah kepada kita, jangan sampai melalaikan kita untuk beribadah kepadanya. Dalam rangka itulah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan karunia anak yang soleh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pada saat tersebut anaknya menjadi dewasa. Allah hendak menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah anak yang telah lama dinanti-nantikan tersebut, yang telah lama dirawat dan dididiknya sehingga menjadi anak yang dewasa dan sangat menyejukkan hati bagi orang tuanya, apakah akan melalaikan Nabiullah Ibrahim ataukah akan semakin cinta kepadanya. Ternyata jamaah sekalian, Nabiullah Ibrahim alaihissalam secara baik telah mampu melewati ujian tersebut. Ia telah menempatkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Dia sangat meyakini bahwa setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu berakibat baik. Sebaliknya, kalau dia tetap lebih mencintai anak-anaknya
dan melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Qur'an surah Al-Munafikun ayat 9. Jamaah sekalian, yang terakhir yang merupakan teladan kita untuk kita mengambil hibrah dari ayat yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim adalah Al-Quran surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak-anak yang soleh. Jamaah sekalian, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak yang soleh. Ada 3 teladan yang dapat kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa hanya Allah saja yang menciptakan, yang mengatur, yang merawat alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan rezeki, memberikan anak, menurunkan hujan, yang menghidupkan dan yang mematikan, memberikan kita sakit dan yang menyembuhkan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini hal tersebut. Oleh karenanya, beliau dalam berdoa menggunakan kata ya Rabbi, wahai Allah yang memelihara dan Allah yang merawat dirinya. Kemudian jamaah sekalian, teladan berikutnya adalah dari ayat ini. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Setelah kita meyakini hal tersebut, maka wajib bagi kita sebagai konsekuensi logis dari keyakinan tersebut adalah untuk tidak beribadah dan tidak meminta tolong kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dapatkan Nabiullah Ibrahim tidak memohon kecuali kepada hak Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan anak yang soleh. Yang ketiga jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita adab berdoa. Di antaranya adalah hendaklah kita tidak meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini kecuali jika sesuatu tersebut mempunyai maslahat dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat secara bersama-sama. Kita lihat umpamanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak meminta keturunan kecuali keturunan yang soleh, yaitu keturunan yang akan meneruskan perjuangannya di dalam menyebarkan dan menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Keturunan yang akan selalu berbakti kepada kedua orang tuanya yang masih hidup, keturunan yang selalu mendoakannya tatkala ia telah meninggal dunia. Ini sangat sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faminan nasi may yaqulu rabbana wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan tiadalah baginya kebahagiaan yang menyenangkan di akhirat. Dan di antara kami ada juga yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat, dan peliharalah diri kami dari siksa api neraka. Jamaah sekalian, begitu juga seandainya kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita meminta sesuatu yang ada manfaatnya buat akhirat kelak, seperti meminta anak yang soleh, meminta harta yang barokah, ilmu yang bermanfaat, meminta istri yang solehah, atau meminta anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya selagi masih hidup maupun yang telah mati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fil ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika wa wa'dika mastata'tum a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambik faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa razikullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah.